Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 1-17. Namun kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Sampai kepada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Godly Family yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yeremia tepat setelah hukum Taurat ditemukan di Bait Allah, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22. Walaupun Raja Yosia sedang berusaha keras mengadakan pembaharuan bagi bangsanya, Allah tetap mengutus Nabi Yeremia untuk mengingatkan bangsa Yehuda tentang peristiwa sejarah di Gunung Sinai ketika nenek moyang mereka membuat perjanjian dengan Allah setelah dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir. Ayat 3-5. Di dalam perjanjian itu terdapat jalan kehidupan bagi umat pilihan. Jika mereka menaati dan menyembah Allah dengan segenap hati, maka Allah akan memberkati mereka secara materi dan rohani dengan berkelimpahan. Setelah mengingatkan, Yeremia juga diutus Allah untuk menegur bangsa Yehuda secara keras, sebab mereka telah mengingkari perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyang mereka. Mereka tidak taat kepada Allah dan telah memenuhi Yerusalem dengan berhala-berhala. Maka mereka akan ditimpa malapetaka yang didatangkan Allah atas mereka, dan mereka tidak dapat menghindar atau membela diri lagi, sebab Allah bertindak berdasarkan perjanjian. Oleh sebab itu Yeremia dilarang untuk berdoa bagi bangsanya, sebab semuanya sudah terlambat. Ketidaktaatan adalah jalan menuju kehancuran bagi umat pilihan Allah. Nasar-nasar dan daging-daging suci tidak akan pernah dapat menyelamatkan mereka. Sebab itu, semua hanyalah lambang ritual keagamaan saja. Allah menuntut komitmen moral dan rohani secara total dalam perjanjian itu. Godly Family yang dikasihi Tuhan, betapa bersyukurnya kita yang hidup di dalam anugerah Allah. Sebab jalan kehidupan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Jalan menuju kematian telah tertutup bagi mereka yang berada di dalamnya. Namun kekristenan tidak boleh menjalani kehidupan sesuai kehendak diri kita sendiri. Sebab jika bangsa Yehuda yang hanya ditebus dari perbudakan Mesir dituntut untuk mempunyai kehidupan spiritual dan moral yang sesuai dengan kehendaknya, tentunya kekristenan yang sudah ditebus dari dosa maut dengan darah anak tunggalnya harus hidup berpadanan dengan pengorbanannya di atas kayu salib tanpa perlu dituntut oleh apapun. Mari kita renungkan bersama-sama bahwa seperti bangsa Yehuda yang harus diingatkan dan ditegur, hendaklah kita saling mengingatkan dan menegur agar hidup kita semakin serupa dengan Kristus, yaitu yang telah menebus kita dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan.
yang dari Engkau melalui kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam perintah-perintah Allah, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur menjadi orang-orang yang telah mendapatkan anugerah keselamatan itu, sehingga hidup kami boleh hidup sesuai dengan apa yang boleh Tuhan nyatakan hari lepas hari. Sekali lagi ajar kami untuk menjadi murid-murid Kristus, menjadi Kristus-Kristus kecil yang hidup hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.